Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum kimia mengenai sifat koligatif larutan dengan kelompok 5 yang beranggotakan saya Aliza dan teman-teman saya Aditya, Ega, dan Raisa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke videonya. Eksperimen pertama kita adalah untuk mengamati kenaikan titik didih. Berikut alat dan bahan yang kita gunakan. Ada penjepit, termometer, pengaduk, gelas ukur, air, dan terakhir ada spiritus. Di sini kita menyalakan spiritus dulu, lalu menaruh gelas ukur yang telah diisi air di atas spiritus yang dilapisi kaca, lalu kita menggunakan termometer untuk mengukur suhunya. Kita mengukur suhunya hingga airnya mendidih, dan karena kita disuruh berpindah ke kompor, maka kita menggunakan kompor pada video ini. Ini masih praktik kenaikin titik didih air. Lalu ini airnya mendidih pada 96 derajat dengan waktu 4 menit 59 detik. Lalu yang kedua, ini praktek kita yaitu pada glukosa. Kita pertama ini menimbang dulu dengan 2,5 gram. Lalu nanti akan kita campurkan dengan larutan air agar mendapatkan larutan gula. Setelah mendapatkan larutan gulanya, kita melakukannya seperti air di awal hingga mendidih. Larutan glukosa sudah mendidih pada 96 derajat, ini sudah menurun dengan menit 3,13 menit 1 detik. Lalu selanjutnya kita mengulang kembali untuk larutan garam dengan mengukur seperti larutan glukosa tadi. Dan kita mengulang seperti tadi dengan mengukur titik didih. Titik didih yang kita dapatkan pada 96 derajat dan waktu 2 menit 49. Udah maksimal. Udah 96. Lalu yang praktik kedua, kita melakukan praktik penurunan titik beku. Alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada mangkuk, stopwatch, susu, coklat tos, sendok, mangkok, lalu kaleng. Yuk simak praktiknya. Yang pertama kita mengukur suhu awal SPT-nya dulu ya. Lalu kita lanjutkan dengan menambahkan garam. Di sini kita menambahkan garam untuk mengecek suhunya akan seperti apa di akhir. Lalu kita menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita memasukkan susu ke dalam kaleng. Lalu agar memiliki rasa, kelompok kami menambahkan coklatos rasa matcha. Dan kami aduk hingga rata. Setelah rata, kita putar dan kita nyalakan stopwatch terlebih dahulu ya untuk menghitung suhunya hingga esnya membeku, susu tadi menjadi es krim. Kita putar-putar seperti ini hingga membeku. Kita tambahkan garam kalau kurang ya. Kita cek dahulu ya, apakah sudah mengeras atau belum. Karena belum, kita putar kembali hingga dia membeku. Ini penampakan es krimnya saat sudah mengeras ya. Lalu kita pindahkan ke mangkok yang sudah kita siapkan menggunakan sendok.
Nah, ini saat sudah jadi, sudah dimakan oleh anggota kelompok kami. Wow, enak. Enak. Sumpah nggak asin, Cok. Dan selanjutnya penurunan titik beku yang tanpa garam. Dan yang pertama, seperti awal, kita ukur dulu suhu awal es batunya. Seperti di awal tadi, kita menambahkan susu dan coklatos agar susunya ada rasanya ya. Ini penampakan yang sudah kita aduk rata ya. Mengulang seperti awal, kita putar kembali hingga dia mengeras. Kita berhentikan dulu ya stopwatchnya untuk mengecek apakah sudah beku atau belum. Karena ternyata belum beku, kita tutup kembali. Lalu kita putar-putar dan stopwatchnya jangan lupa dinyalain lagi ya. Ini waktu yang tertera udah 9 menit ya, namun sayangnya belum mengeras. Yeay, es krimnya sudah mengeras menjadi es krim susunya. Lalu ini bisa kita kerik-kerik pinggirnya ya untuk kita keluarkan.